Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa lagi? Kita sekarang masuk kepada usulan untuk pemerintah ya terkait dengan PSBB yang berhubungan dengan telematika. Bagi yang langsung jam ke sini, sebetulnya ada baiknya Anda melihat yang dari seri yang mengenai pembahasan umum, kemudian sesudah membahas mengenai bagaimana untuk masyarakatnya dan kepada para pengusaha. Ya, kepada pemerintah gini, saya mau mengusulkan bahwa apapun yang diberikan diputuskan di sini itu harus saya apresiasi, dan saya yakini pasti semuanya itu ada suatu tindakan positif yang dilakukan pemerintah, dan kemudian ini melakukan tindakan preventif untuk jangan sampai terjadi hal yang lebih buruk. Kita percayai itu. Banyak ahli-ahli pemerintah seperti sudah memikirkan segala macam risikonya. Dan kemudian saya juga sudah menganjurkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya crash karena lonjakan trafik yang gila-gilaan, begitu pula kepada para pengusahanya. Ya, nah sekarang saya mau mengusulkan kepada pemerintah begini. Apa yang saya ingin usulkan? Pertama, lebih kita lihat bahwa kepentingan jalannya roda itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini masih bisa tetap pada survive, dan kemudian khususnya para pelaksana-pelaksana tempat-tempat yang kritikal ya, bagian yang pengamanan dan kemudian medis dan lain sebagainya. Oke, itu yang harus kita utamakan. Nah, tetapi kalau ada crash kan kemudian mereka juga yang jadi korban nih di sini. Nah, jadi pertama yang harus kita pikirkan adalah kita korbankan apa? Dari masyarakatnya. Andai kata mulai Anda sendiri pemerintah pasti tahu lah capacity, saat itu sudah mulai mendekati yang capacity. Dan yang bisa Anda lakukan, segera lakukan blokir dulu terhadap situs-situs yang dianggap kira-kiranya bukan sesuatu yang prioritas. Misalnya nonton tayangan streaming, menonton konten-konten video ya, visual, video-video. Saya nggak bisa nyebut ya, nah namanya banyak sekali. Nanti saya bilang cenderung kepada satu brand, nggak banyak kok, banyak banget kita tahu ya. Ya, dari situ tayangan itu yang bisa dimatikan terutama gitu kan, tinggal coba matikan di URL-nya semuanya, nanti DNS yang mengarahkan kalau ada yang ke situ, sementara dimatikan untuk mengurangi adanya yang crash ini. Ya, kemudian sosial media yang sifatnya juga tidak terlalu penting. Oke, yang bagi-bagi. Ya, kemudian mungkin yang bisa agak terakhir sih sebetulnya yang online shop, karena bukannya saya membela yang online shop, tetapi kan mereka masih ada kebutuhan untuk berbelanja. Karena kita ngerti pada saat udah semuanya PSBB berarti andalan utamanya adalah lewat belanja online. Nah, kalau ini kemudian Anda tidak prioritaskan untuk selalu up, bagaimana masyarakat di luar sana semuanya bisa tercapot, agak kesulitan kan. Jadi masuk akal ya kenapa saya mengusulkan yang online shop masih bisa tetap diutamakan. Nah, dengan meminimalisir dengan konsentrasi kepada situs-situs yang tadi yang tidak penting, otomatis nanti trafficnya akan membaik. Kalau udah baik baru bisa dibuka kembali. Ya, itu usulan saya. Kemudian usulan saya juga, tolong pemerintah berikan tindakan yang lebih tegas dan benar-benar langsung yang lebih mengedukasi, atau bisa bisa memberikan efek jerah ya kepada para hacker, kepada para pengganggu semuanya. Jangan lagi menggunakan regulasi yang ada. Pokoknya kalau mereka terganggu, karena ini sekarang sudah kondisi darurat, kalau ada yang masih nekat ngehack suatu perusahaan ataupun melakukan intrusi, boro-boro nge-crack, yang melakukan intrusi saja udah masuk, udah segala macam, itu sudah tindakan yang harusnya tidak boleh diampuni lagi, dan kemudian hukumnya harusnya besar. Ya, nggak bisa biasa-biasa lagi. Ini udah saya bilang udah kayak tindakan terorisme itu sih, udah bukan lucu-lucuan lagi. Ya, karena seseorang perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi berupaya menjalankannya untuk bisa beroperasi secara remote, mereka sendiri belum siap untuk melakukan pengamanan yang maksimal terhadap servernya. Jadi jelas kalau ada bolong-bolongnya. Ya, nah jangan sampai hal ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker-hacker tersebut. Ya, kemudian ya usulan saya kepada pemerintah, sesering mungkin lakukan sosialisasi ini kemana-mana, dan kemudian kemarin saya udah lihat bagus tuh memberikan efek jerah, kasih lihat siapa-siapa yang melanggar, ditongolin, itu semuanya untuk membuat efek jerah kepada pelaku, dan kemudian juga untuk menghindari masyarakat melakukan kebodohan yang sama ataupun kelalaian yang sama. Ya, nah lain dari itu, saya harap dari pemerintahan juga adalah kita lihatnya begini, fasilitas-fasilitas sekarang yang terjadi di sini adalah dengan dibukakannya akses atau bandwidth lebih banyak ke perumahan. Nah, pikirkan ataupun kemudian bisa didukung mungkin perusahaan-perusahaan ISP yang masih
mulai sedikit berkendala kali untuk di beberapa perumahannya. Kalau itu terkendala, ya cobalah diberikan keringanan untuk bisa dibukakan akses agar masih bisa mereka ada keleluasaan. Ya, nggak melulu semuanya itu para ASP ini untuk makan duitnya rakyatnya gini, nggak, tetapi justru karena itu juga sekarang para pengguna akses ke kantornya, ya itu semuanya kan juga dari rumahan, ya. Dia bisa aja pakai VPN, tapi VPN-nya kan over internet, bisa aja juga dia kayak gitu, ya, bukan dial up gitu misalnya. Oke, saya rasa itu sih kalau saya bisa usulkan kepada pemerintah. Ada lagi nggak ya? Yang di otak saya kayaknya sih nggak ada, singkat aja kok. Oke, itu semoga bermanfaat buat pemerintah dan kemudian alhamdulillah ya kalau masih bisa diikuti. Oh iya, tolong pemerintah tonton itu sosialisasi yang saya berikan kepada masyarakat ya, baik kepada netizen maupun kepada yang pengusaha. Itu coba semakin digalang ya, digalang, di-sharing kepada banyak orang. Nggak harus konten saya di-sharing, tetapi poin-poinnya itu agar masyarakat lebih banyak disadarkan, kemudian di media-media ditekankan kepada media online, dalam hal ini adalah televisi misalnya, untuk selalu menanyakan suatu informasi-informasi yang akurat mengenai siapa yang pelanggarnya, kemudian hal-hal apa yang positif yang bisa membuat masyarakat masih tetap bisa bersemangat menghadapi COVID-19 ini dan dengan kondisi PSBB ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah akhir dari semua seri terkait dengan PSBB yang berhubungan dengan telematika.